Halo semua, ketemu lagi dengan saya Salsabila Sakinah di kampus virtual Ferdi Arifin. Pada sesi-sesi sebelumnya kita sudah membahas soal sejarah perkembangan museum hingga sampai pada kemunculan gerakan museologi pembaharuan atau New Museology. Kita juga sudah membahas salah satu poin penting yang diangkat oleh gerakan ini, yaitu kesadaran bahwa sejatinya museum dapat bersifat politis, tidak netral, dan tidak bebas nilai. Nah, kali ini kita akan membahas poin lainnya yang juga sangat penting bagi perspektif ini, yaitu soal representasi, dekolonialisasi, dan relasi kuasa di museum. Oke, sebenarnya apa sih representasi itu di museum? Apa yang dimaksud dengan representasi di museum? Sebelumnya kita sudah membahas bahwa museum adalah suatu tempat, sebuah tempat di mana interpretasi-interpretasi atau tafsiran-tafsiran atas realita budaya itu dibuat dan dikomunikasikan kepada publik melalui pameran ataupun program lainnya. Nah, gambaran yang dihasilkan dan disajikan kepada publik sebagai hasil dari interpretasi tadi, sebagai hasil dari proses interpretasi tadilah yang kemudian kita sebut sebagai representasi. Dan kalau kita ngomongin soal representasi di museum, biasanya nanti arahnya akan ke representasi atau gambaran suatu identitas kebudayaan atau gambaran identitas suatu kelompok masyarakat atau kelompok komunitas yang ditampilkan di display museum. Jadi kalau kita ngomongin soal interpretasi di museum, biasanya kita akan dihadapkan pada satu pertanyaan yang sangat penting. Sebenarnya siapa sih yang berwenang untuk menentukan seperti apa dan bagaimana representasi itu akan ditampilkan di museum? Seperti apa dan bagaimana gambaran suatu kebudayaan akan ditampilkan di museum? Kalau di museum tradisional, jawabannya tentu saja yang berwenang penuh, yang memiliki kekuasaan penuh untuk melakukan representasi ini adalah otoritas museum itu sendiri, misalnya kurator atau akademisi yang merupakan cerminan dari institusi museum. Tapi otoritas museum ini seringkali bukan merupakan bagian dari kebudayaan yang ditampilkan di museum. Inilah yang kemudian di-challenge oleh gerakan museologi pembaharuan. Mereka menyerukan bahwa museum itu seharusnya melakukan dekolonialisasi dengan berbagi kuasa untuk melakukan representasi dengan komunitas atau kelompok masyarakat pemilik kebudayaan yang ditampilkan di museum tadi. Lah, kenapa arahnya jadi dekolonialisasi? Apa hubungannya antara diskursus representasi ini dengan wacana dekolonialisasi di museum? Kalau kita flashback ke sejarah perkembangan museum, kita bisa lihat dengan jelas bahwa sejarahnya sangat dekat. Sejarah museum sendiri sangat tidak bisa dipisahkan dari sejarah penjajahan atau sejarah kolonialisme. Kita bisa lihat seperti sudah dibahas di pertemuan pertama bahwa Cabinet of Curiosities sebagai cikal bakal museum di abad ke-15 sampai ke-17 itu muncul dan berkembang sebagai tempat untuk menampung barang-barang antik yang dibawa oleh orang-orang Eropa sebagai hasil dari penjelajahan dan penjajahannya atau kolonialisme yang dilakukannya. Jadi memang erat sekali gitu hubungannya. Museum itu sebenarnya adalah tempat untuk kolonial gitu awalnya, atau di buku-buku suka disebut sebagai colonized space gitu. Nah, pada abad ke-18 ketika Cabinet of Curiosities ini dibuka untuk publik juga sama. Tentu saja ketika dibuka untuk publik perlu ada narasi yang disertakan sebagai penjelas dari objek-objek koleksi tersebut. Siapa yang membuat narasi ini? Siapa yang melakukan representasi, yang membuat gambaran tentang makna di balik objek-objek ini? Tentu saja orang-orang Eropa tadi, bukan orang-orang dari tempat asal objek-objek tersebut. Nah, karena itulah sudut pandang yang digunakan kemudian adalah sudut pandang kolonial, adalah perspektif kolonial yang melihat objek tersebut beserta kebudayaan dari tempat asalnya sebagai sesuatu kebudayaan yang primitif, yang kemudian meneguhkan identitas mereka, identitas museum sebagai suatu kebudayaan atau orang-orang yang kebudayaannya lebih tinggi atau lebih beradab. Inilah perspektif kolonial yang dimaksud dan ditentang oleh gerakan museologi pembaharuan atau New Museology. Tapi sayangnya praktek representasi seperti ini, sudut pandang kolonial seperti ini ternyata nggak berakhir hanya di beberapa abad yang lalu itu saja. Ternyata masih bisa kita temukan bahkan sampai saat ini. Bentuknya mungkin bukan lagi berupa koleksi dari wilayah jajahan misalnya, karena mungkin penjajahan udah nggak ada lagi. Tapi bisa jadi objek-objek yang berasal dari golongan minoritas atau kelompok masyarakat yang lebih lemah dalam arti relasi kuasa yang biasanya
tidak terdengar suaranya, yang kemudian dibawa ke museum, dan di museum direpresentasikan oleh institusi museum sebagai bagian dari kebudayaan mayoritas atau pihak-pihak yang memiliki power atau kuasa lebih gitu. Jadi akibatnya muncul ketidakpuasan, kekecewaan, dan kemarahan dari komunitas-komunitas masyarakat pemilik kebudayaan yang ditampilkan di museum tadi. Alih-alih merasa bahwa dengan objek-objek mereka dibawa ke museum itu jadi terpreservasi atau jadi terjaga, terawat, awet, dan sebagainya, mereka justru merasa bahwa kegiatan aktivitas pengumpulan objek dan display yang dilakukan di museum atas kebudayaan mereka ini justru menghancurkan kebudayaan mereka. Mereka menganggap bahwa ketika museum itu melakukan representasi tanpa melibatkan suara, tanpa melibatkan voice, tanpa melibatkan perspektif mereka sebagai pemilik kebudayaan, representasi tersebut jadi kehilangan maknanya gitu, atau mungkin masih ada maknanya tapi meleset atau bergeser jauh. Contohnya bisa kita lihat dari kalau di Eropa atau Amerika yang ramai adalah soal representasi atau gambaran kebudayaan orang-orang kulit hitam yang di banyak tempat masih suka digambarkan secara diskriminatif. Misalnya orang-orang kulit hitam digambarkan secara negatif sebagai penjahat dan lain-lain. Kalau di Indonesia sendiri mungkin salah satu contohnya kita bisa lihat soal bagaimana representasi suku-suku pedalaman gitu. Jadi di banyak kasus suku-suku pedalaman itu direpresentasikan sebagai sesuatu yang kebudayaan suku pedalaman itu direpresentasikan sebagai kebudayaan yang primitif, yang tertinggal, hanya karena mereka misalnya nggak sekolah formal ya, nggak pakai alas kaki, nggak pakai sabun, atau mungkin menganut kepercayaan yang berbeda dari yang dianut kelompok mayoritas lainnya gitu. Inilah yang kemudian membuat orang-orang dari para pengusung gerakan museologi pembaharuan menantang kalau misalnya apakah kelompok atau komunitas masyarakat yang pemilik kebudayaan tersebut puas dengan representasi seperti itu, puas dengan gambaran seperti itu. Apakah mereka setuju dengan gambaran seperti itu? Apakah mereka setuju bahwa mereka digambarkan sebagai suku yang tertinggal? Jangan-jangan mereka punya pendapat lain. Jangan-jangan kalau mereka diberi kesempatan untuk merepresentasikan sendiri budayanya, akan muncul insight-insight lain yang berbeda. Inilah yang membuat gerakan museologi pembaharuan atau New Museology menyerukan bahwa yang paling layak atau yang paling berhak untuk melakukan representasi, memiliki kewenangan untuk menentukan seperti apa gambaran dan bagaimana gambaran itu akan ditampilkan di museum adalah pemilik kebudayaan itu sendiri gitu. Jadi gerakan museologi pembaharuan ini meyakini bahwa museum seharusnya melakukan dekolonialisasi dengan cara berbagi kuasa yang setara dengan kelompok-kelompok atau komunitas masyarakat pemilik kebudayaan tadi. Museum untuk melakukan hal ini, museum perlu menempatkan komunitas masyarakat pemilik kebudayaan tadi secara setara. Jadi nggak bisa cuma istilahnya cuma consulting sekali waktu aja, atau udah kok kita dalam membuat gambaran atau membuat representasi ini kita udah FGD kok sama kelompok masyarakat yang memiliki kebudayaannya, kita udah diskusi kok, tapi cuma dilakukan sekali aja dan habis itu ya udah mereka ditinggal. Itu nggak bisa seperti itu. Untuk mencapai tujuan akhirnya, yaitu kesungguhan representasi pemilik kebudayaan itu di museum, museum perlu membangun hubungan jangka panjang yang berkesinambungan. Pada akhirnya yang menjadi inti dari apa yang diserukan oleh gerakan museologi pembaharuan soal representasi ini di museum adalah museum harus bersedia mendengarkan dan memberi ruang bagi komunitas masyarakat pemilik kebudayaan ini untuk bersuara, untuk menentukan sendiri seperti apa dan bagaimana representasi atau gambaran kebudayaan mereka akan ditampilkan di museum. Karena hanya mereka lah, hanya komunitas pemilik kebudayaan inilah yang tahu persis, yang bisa memvalidasi soal identitas, sejarah, dan kebudayaan mereka sendiri. Nah, pertanyaan yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kalau di dunia yang sudah sangat multikultur dan heterogen ini, bagaimana kalau suatu kebudayaan dimiliki oleh banyak pihak secara bersama-sama? Pihak mana yang akan dianggap sebagai pemilik kebudayaan? Pihak mana yang kemudian akan memiliki wewenang untuk merepresentasikan kebudayaan tersebut? Silakan didiskusikan.